Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 927. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mendapatkannya bukan hanya menjualnya. Kata Kincen, dia tahu dengan jelas bahwa alasan mengapa pil surgawi langka itu adalah karena master alkemis yang langka. Dan dia seorang master alkemis tingkat guru suci. Dia adalah yang paling langka. Dia baru saja menerima warisan dari Yang Mulia Pilangit. Faktanya dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam pemurnian pil guru suci yang sebenarnya. Namun dia hanya mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan uang sambil menyempurnakan pil dan juga sambil meningkatkan pencapaian alkemisnya. Di bawah instruksi Kincen, Xingtianya dan yang lainnya bergerak cepat dan pintu toko yang telah ditutup akhirnya terbuka. Hei, bukankah ini toko kamar dagang Sensing? Belum lama ini kamar dagang Sensing menghadapi bandit di Laut Pasang Surut dan menderita kerugian besar. Dikatakan bahwa itu telah dibubarkan. Kenapa masih ada orang di toko ini? Hei, apakah kamu tidak tahu ini bukan lagi kamar dagang Sensing? Saya mendengar bahwa toko ini telah dijual ke pasukan lain beberapa hari yang lalu. Dan seharusnya yang membeli toko ini bukanlah kekuatan kecil, karena toko-toko di area inti kota Dongguang semuanya mahal. Untuk toko seperti itu harga jualnya setidaknya harusnya pena suci guru suci kelas menengah. Ya, tapi saya tidak tahu apa yang akan dioperasikan di sini di masa depan. Ketika pintu toko pil Kincen terbuka, banyak prajurit yang lewat sejenak berhenti. Mereka penasaran dan saling berdiskusi. Kemudian mereka melihat orang-orang di toko mengeluarkan sebuah plakat yang ditutupi oleh kain merah dan menggantungnya di pintu toko. Saat ini ada lebih banyak orang yang berkumpul di sini, dan mereka semua ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh toko baru ini. Tampaknya hari ini adalah hari pembukaan toko ini. Jika tidak, plakat tidak akan digantung. Di bawah harapan semua orang, Kincen keluar di bawah pengawasan semua orang. Xingtianya dan Yukiansu mengikuti Kincen dari belakang. Melihat wanita cantik seperti itu, banyak orang berbisik. Tetapi Kincen langsung merobek kain merah di plakat. Dan segera 4 karakter muncul. Plakat itu bertuliskan Tianwu Danpu dan semua orang melihatnya. Tianwu Danpu, apakah ini toko pil? Tapi di kota Dongguang ini saya pikir sudah terlalu banyak orang yang membuka bisnis pil. Melihat nama Tianwu Danpu, banyak orang kecewa. Mereka berpikir apa yang akan dilakukan oleh toko ini. Ternyata itu adalah toko pil. Dan itu masih merupakan toko pil tanpa pernyataan yang jelas. Beberapa orang langsung kehilangan minat. Di kota Dongguang banyak toko yang langka, tetapi satu-satunya yang tidak langka adalah toko pil. Karena di surga, obat pil adalah yang paling menguntungkan, yang juga menyebabkan banyak kamar dagang dan toko yang mengoperasikan bisnis obat pil ini. Selama ada master alkemis di toko, maka Anda bisa menjual bisnis pil. Namun walaupun banyak orang yang kehilangan minat, tetapi mereka tetap berhenti di sini. Melihat diskusi di bawah, Kincen sedikit tersenyum dan kemudian berkata dengan suara yang lantang kepada banyak prajurit yang ada di depan pintu toko pilnya. Semuanya, hari ini adalah hari pertama Tianwu Danpu saya dibuka. Saya adalah seorang master alkemis. Saya mendengar bahwa di kota Dongguang banyak sumber daya yang langka. Di awal pembukaan Tianwu Danpu saya akan ada upacara pembukaan akbar untuk para tamu. Saya akan duduk di toko pil ini dan akan menyempurnakan pil secara gratis untuk teman-teman di kota Dongguang. Adapun balasannya adalah 2 obat suci ditukar dengan sepanci pil. Sebelum Kincen menyelesaikan kata-katanya, prajurit yang hadir membuat sensasi. Mereka semua memandang Kincen dengan tak percaya. Apa yang mereka dengar? Pemurnian gratis 2 obat suci dengan imbalan sepanci pil. Apakah yang kamu katakan itu benar? 2 obat suci dengan imbalan sepanci pil. Bagaimana jika kita hanya memiliki 1 obat suci? Kata beberapa orang. Meskipun beberapa orang masih skeptis, namun banyak orang sudah bertanya tentang hal itu. Dan bahkan bersiap untuk membiarkan Kincen memperbaiki pilnya.
Tahukah Anda, para seniman bela diri ini tidak langka untuk mendapatkan obat suci, dan banyak orang-orang memasuki laut pasang surut dan tempat-tempat lain dan sesekali mendapatkan obat suci yang langka. Namun satu-satunya hal yang kurang adalah sang master alkemis yang membantu mereka untuk menyempurnakannya. Dan sekarang Qin Chen berkata bahwa dia dapat menyempurnakannya secara gratis. Siapa yang tidak percaya? Apalagi mereka juga tahu bahwa tingkat kecurangan di kota Dongguang sangat tinggi. Semuanya apa yang kamu dengar itu benar. 2 obat suci ditukar dengan sepanci pil. Misalnya jika Anda membutuhkan pil konsentrat, maka Anda hanya perlu mengeluarkan 2 bahan pil konsentrat dan kemudian Anda akan mendapatkan sepanci pil konsentrat. Sementara jika Anda hanya memiliki 1 obat suci, itu juga bukan tidak mungkin. Tetapi Anda harus menyerahkan pena suci senilai materi ini. Namun, semua orang juga tahu kemungkinan kesalahan dalam pemurnian pil. Jadi, pil yang akan Anda dapatkan bukan 12, akan tetapi hanya 6. Saya harap semua orang bisa mengerti, kata Qin Chen. Dia berkata dengan keras. Mendengar itu, semua orang mengerti. Namun, mereka hanya khawatir apakah Qin Chen akan dapat memperbaiki pil yang mereka butuhkan. Karena bagaimanapun, bahkan alkemis yang paling kuat pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat memurnikan semua jenis pil. Saya telah menjelaskannya. Jika ada yang percaya kepada Tianwu dan Pu kami, harap daftarkan materinya. Tianwu dan Pu saya hanya akan dibuka selama 1 bulan. Dan saya akan pergi dari sini dalam 1 bulan. Tetapi Tianwu dan Pu saya akan terus terbuka. Kesempatan pemurnian gratis jarang terjadi. Jadi harap untuk memikirkannya dengan benar, kata Qin Chen. Faktanya Qin Chen membutuhkan obat suci dalam jumlah besar untuk meningkatkan level alkemisnya. Dengan warisan dari Yang Mulia Api Langit, dia tidak kekurangan pengetahuan apapun. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah pengalaman. Dengan ini dia juga akan terkenal di antara master alkemis di kota Dongguang, dan pada saat yang sama Qin Chen juga akan sepenuhnya meningkatkan basis kultivasi alkemisnya. Melihat Qin Chen dan yang lainnya kembali ke dalam toko, banyak orang segera bereaksi walaupun mereka semua ragu-ragu. Tetapi mereka semua segera memasuki toko pil. Ketika semua orang memasuki toko pil Tianwu, mereka menemukan bahwa toko pil ini telah diperbarui sepenuhnya dan ada batasan formasi yang mengerikan di aula. Singtianya, kamu bertanggung jawab untuk mengumpulkan materi. Sedangkan kamu Yukiansu, kamu bertanggung jawab untuk membawakanku bahan obat dan kemudian mengirimkan pilnya, kata Qin Chen. Dia segera membagi pekerjaan. Begitu Qin Chen memberi perintah, hampir 100 prajurit telah masuk ke toko dan ada lebih banyak prajurit yang berdatangan dari luar. Meskipun banyak orang yang meragukan Qin Chen, namun siapa yang mau melewatkan acara meriah ini? Tiba-tiba segera banyak orang yang berdiri di depan toko. Dan sebagian besar prajurit tidak pergi. Jelas kondisi Qin Chen terlalu menggoda. Tidak peduli berapa banyak obat suci yang dikumpulkan. Namun jika tidak ada seorang alkemis yang menyempurnakannya menjadi pil, itu adalah sampah. Qin Chen kemudian mulai menyempurnakan pil pertama. Dan dia segera memasuki cakram Gyo Qiankun dan mulai memacu istana Ji Xiaodao. Meskipun Qin Chen baru saja menguasai warisan alkimia dari Yang Mulia Api Langit, tidak sulit untuk menyempurnakan pil ini sama sekali. Dan di dalam cakram Gyo Qiankun, Qin Chen juga dapat mengendalikan segalanya, ditambah percepatan kekuatan waktu. Dan hanya dalam sekejap, Qin Chen berhasil memurnikan pil itu. Sangat bagus, sangat cepat. Pria yang pertama memurnikan itu tidak menyangka pilnya akan disempurnakan begitu cepat dan dia berteriak kaget. Belum lagi pria ini, Singtianya dan banyak alkemis di satu sisi juga nampak terkejut. Dibutuhkan setidaknya setengah hari bagi seorang master alkemis biasa untuk menyempurnakan pil suci. Tetapi Qin Chen mengeluarkan sebotol pil suci itu begitu cepat. Ini sangat cepat. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu kekuatan alkemis Qin Chen jauh di atas rata-rata, sehingga dia bisa menyempurnakan begitu cepat. Segera pria itu membuka botol pil dan kemudian aroma pil langsung menyebar keluar dan semua orang menghirupnya. Itu sangat kuat. 6 pil suci muncul di tangan orang itu, dan permukaan pil itu masih mengalir dengan sentuhan hukum. Sekilas pil ini baru saja disempurnakan dan khasiat di atasnya bahkan tidak sepenuhnya terkendali. Dan semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa pil itu adalah pil kelas terbaik. Segera setelah melihat itu, banyak orang langsung antusias. Aku ingin menyempurnakan.
Aku juga ingin. Dengan contoh orang pertama, para prajurit di belakang tiba-tiba menjadi sensasi dan berkerumun, hampir membanjiri aula Tianwu Danpu. Pada hari-hari berikutnya, Qin Chen terus menyempurnakan dan semakin hari semakin banyak orang yang berdatangan. Dan pada akhir bulan ada orang yang ingin menyempurnakan pil guru suci kelas atas. Semua orang di luar sangat penasaran apakah toko pil Tianwu ini bisa menyempurnakan pil guru suci kelas atas atau tidak. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa toko pil Tianwu akan memurnikan pil guru suci kelas atas, waktu 1 bulan pun telah berakhir. Oke, berhenti menerima obat suci, kata Qin Chen. Dia telah memurnikan pil guru suci kelas menengah terlalu banyak, dan jika dia memurnikan obat suci guru suci kelas atas, itu akan menimbulkan sensasi yang lebih besar. Apalagi Qin Chen sudah melakukan pemurnian cukup lama, meskipun dunia luar baru memurnikan selama 1 bulan. Tetapi Qin Chen telah mengalami bertahun-tahun di bawah percepatan waktu, dan Qin Chen merasa bahwa dia akan gila jika terus memurnikan pil seperti ini tanpa istirahat. Yu Qiansu dan Xing Tiannya bukanlah orang bodoh, bahkan jika Qin Chen tidak mengatakannya, dia berencana mengambil inisiatif untuk mengingatkan Qin Chen. Semuanya, aku minta maaf, ini sudah sebulan penuh. Penawaran besar untuk pembukaan Tianwu Danpu kami ada di sini. Selanjutnya, Tianwu Danpu kami akan terus menjual beberapa ramuan dan membeli berbagai bahan dan obat suci. Saya juga berharap semua orang akan banyak mendukung saya di masa depan, kata Qin Chen. Dia melipat tangannya dan berkata dengan keras kepada orang-orang yang padat di luar toko pilnya. Yang mulia, mengapa Anda tidak menyempurnakannya lagi? Masih banyak orang yang belum dimurnikan. Aku juga belum mendapat giliran, aku sudah menunggu lama. Qin Chen mengumumkan bahwa dia akan menghentikan pemurnian. Itu segera menyebabkan keributan. Qin Chen kemudian berkata lagi dengan nada minta maaf. Semuanya, toko pil Tianwu saya telah memurnikan selama sebulan. Dan saya telah mengatakan sebelum memurnikan bahwa toko pil Tianwu saya akan membuka penawaran besar. Dan saya akan memberi Anda pil pemurnian selama sebulan. Namun sekarang waktunya sudah habis. Dan kesadaran spiritual saya juga telah banyak dikonsumsi. Harap semua orang bisa mengerti, kata Qin Chen. Kata-kata Qin Chen itu membuat semua orang yang hadir sedikit putus asa, dan bahkan mereka menyesal karena tidak datang ke sini lebih awal. Semua orang melihat bahwa Qin Chen masihlah terlihat sangat muda, namun semua orang menebak bahwa Qin Chen, seorang master alkemis, setidaknya itu adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jika tidak, pencapaiannya di jalur pil tidak akan begitu menakutkan. Tentu saja meskipun pemurnian gratis tidak ada, tetapi toko pil Tianwu kami masih menjual beberapa pil secara teratur. Dan kami juga akan membeli obat dan bahan suci untuk waktu yang lama. Mohon urus bisnis Tianwu Danpu kami, kata Qin Chen. Dia menghadapi semua orang dan melengkungkan tangannya. Qin Chen berkata demikian dan banyak orang yang hadir menghela napas. Mereka tidak berani menyinggung Qin Chen. Lagi pula, Qin Chen bisa membuka toko sebesar itu di kota Dongguang. Dan untuk seorang master alkemis yang begitu menakutkan, kekuatan di belakangnya pasti akan lebih mengerikan. Para prajurit yang belum memperoleh pemurnian Qin Chen harus menyingkirkan obat suci mereka dan kemudian pergi dengan kecewa. Tutup pintunya, kita tidak akan buka hari ini, kata Qin Chen. Dia memberi perintah. Dan sebelum dia bisa menutup pintu, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tunggu. Sebuah suara yang agak rendah menghentikannya. Ini adalah seorang pria berjubah hijau dengan tudung di kepalanya. Jelas dia menyembunyikan penampilannya. Qin Chen juga seorang ahli pengrajin. Begitu dia melihat pria ini, dia tahu ada yang salah dengan tudung di wajahnya. Ini adalah senjata sihir tersembunyi teratas. Apa yang membuat Qin Chen semakin aneh adalah bahwa basis kultivasi pria berjubah hijau ini bolak-balik antara guru suci tahap akhir dan guru suci tahap tengah puncak. Seolah-olah orang ini dapat menembus ranah guru suci tahap akhir kapan saja. Tetapi dia sengaja tidak menerobos. Apakah kamu mencari saya? Kata Qin Chen seraya memandang pria berjubah hijau itu. Ya, saya mencari Anda untuk menegosiasikan kesepakatan, kata pria berjubah hijau itu. Dia berkata dengan suara yang rendah. Masuk dan bicaralah, kata Qin Chen. Kalian berdua juga masuk bersama, kata Qin Chen seraya menatap Yu Qiansu dan Xing Tiannya. Tidak ada hal lain di luar sekarang. Xing Tiannya dan Yu Qiansu tidak perlu tinggal di lobi.
dan toko Tianwu hari ini tidak akan buka. Mereka berdua tetap di luar, aku akan berbicara denganmu sendirian, kata pria berjubah hijau itu. Kalau begitu tidak perlu berbicara, kata Qin Chen. Melihat sikap tegas Qin Chen, wajah orang ini segera menjadi sulit untuk dilihat. Bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Anda itu sangatlah penting dan itu pasti baik untuk Anda, tetapi begitu itu menyebar, itu akan membawa banyak pembunuhan besar. Apakah Anda yakin akan membiarkan orang-orang ini mendengarnya? Kata pria berjubah hijau itu. Dia jelas tidak mengharapkan sikap Qin Chen begitu ditentukan. Bicaralah jika kamu ingin berbicara, pergilah jika kamu tidak berbicara, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Pria berbaju hijau itu ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya segera mengikuti. Qin Chen membawa orang itu untuk menemukan sebuah ruangan di toko pil dan kemudian duduk lalu berkata, katakan ada apa? Qin Chen juga sedikit penasaran. Bisnis apa yang dikatakan pihak lain pasti bagus untuk ini. Adapun bencana pembunuhan yang dia katakan, Qin Chen tidak peduli sama sekali. Pria berjubah hijau itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak batu giok dan meletakkannya di atas meja, lalu berkata, lihat ini dulu. Segera Qin Chen membuka kotak batu giok itu dan segera vitalitas yang kuat muncul di wajahnya. Dan Qin Chen sudah melihat ada buah berwarna hijau tua di dalam kotak batu giok itu. Tiandao Yuan Guo. Sekilas Qin Chen mengenalinya. Di dalam kotak batu giok ini ternyata adalah buah sumber dari jalan surgawi. Tetapi aura buah ini berbeda dengan buah sumber atribut luar angkasa di lantai lelang. Jelas itu adalah buah dari atribut lain. Apalagi buah jenis ini memiliki napas vitalitas yang kuat sehingga Qin Chen mencium bau napas tersebut. Dan seluruh tubuh terasa nyaman, dan asal badan malah terasa lebih aktif. Jenis buah yang berasal dari surga ini jelas memiliki efek nutrisi yang besar pada asal mula seniman bela diri. Buah asal jalan surgawi. Xingtianya di samping menunjukkan ekspresi kaget dan langsung berkata dengan lantang, itu benar, ini adalah buah sumber dari atribut asal. Kata pria berjubah hijau itu. Dia menunjukkan kebanggaan di wajahnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.